Kemudian yang selanjutnya, oke, anggaplah kita ini memang setiap tahun, setiap hari berganti hari, setiap bulan berganti bulan, setiap tahun berganti tahun. Tapi pada ujung-ujungnya, akhirnya juga kita akan mendapatkan yang dinamakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua ini pasti akan merasakan mati. Nah, wasiat saya di akhir penghujung tahun ini, mari kita sama-sama saling, lebih bagus kita bermuhasabah diri. Ada pesan apa yang dikatakan oleh beliau baginda Rasulullah. Ada seorang sahabat bertanya, "Man naja ya Rasulullah?" Apakah jalan keselamatan itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, "Amsik alaika lisanuka wa baqi ala hatatika wal yasakka baituka." Yang pertama, tahan lisanmu dari berbicara. Tangisi dosa-dosamu. Dan tetaplah engkau di rumahmu. Nah, di sini nasihat yang diwasiatkan oleh baginda, ini mulut kita tahan, ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, lebih bagus dia berkata yang baik atau diam. Kecuali kalau kita mau berhujjah tentang kebaikan dan kebenaran, mempertahankan sesuatu kebenaran itu tidak apa-apa. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zullim. Allah sungguh sangat tidak menyenangi perkataan yang jelek, yang buruk, kecuali siapa orang yang dizolimi. Kalau kita berkata yang hak untuk mempertahankan suatu kebaikan dan kebenaran, tidak apa-apa. Qulil haqqu walau kana murran. Berkata yang benar atau walaupun dirasakan pahit. Banyak dalil, tapi saya ingin menyinggung khusus tentang tahun baru, muhasabah. Ini lisan kita harus tahan. Ini yang paling bahaya. Seseorang kalau misalnya dia berbeda pendapat, oke, kalau misalnya saya merasa apa yang saya akui itu benar, misalnya kalau ada ucapan saya yang saya mudah-mudahan dimaafkan. Sekarang ini saya mulai untuk menekan diri. Lebih bagus menekan diri, menahan. Bertanya dulu kepada pikiran, bertanya dulu kepada hati, baru menulis atau berkata. Jangan asal bunyi. Nah, sekarang banyak yang terjadi di medsos. Orang kadang kalau sudah ada bibit-bibit rasa bencinya, bibit-bibit rasa dendamnya, bibit-bibit rasa ketidaksukaannya kepada orang yang dia benci tanpa alasan yang benar, alasan yang tepat. Dan orang yang dia benci, dia tidak tahu apa salahnya orang yang dia bencinya itu. Saya juga kadang biasa begitu di dalam diri saya bingung. Apa salah saya sehingga saya dibenci? Nah, saya ini tidak pernah, selalu berusaha untuk berhati bersih, berhati jernih.
Tidak ada saya simpan di dalam hati saya bintik-bintik penyakit hati, karena saya tahu saya tidak mau bawa penyakit itu sampai saya menghadap ke Allah di dalam proses awal sakaratul maut. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak ada kegunaannya harta dan keluarga dan seluruh apa yang dia miliki, kecuali siapa datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi jangan saudara, jangan titip dendam, benci, iri hati, sentimen-sentimen, jangan itu sampai kita bawa. Kalau kita bawa itu sampai kita meninggal dunia, ingat berat itu hukumannya Allah di sidang pengadilan akhirat. Kita bawakan penyakit itu menghadap kepada Allah, Zat yang Maha Suci. Nasihat saya kepada saudara saya. Kemudian wabakai ala hatoatika, tangisi dirimu. Saya ini biasa berbicara kebaikan, nasihat kebaikan, tapi saya tahu, saya lihat diri saya ini siapa. Saya ini bukan malaikat. Saya bukan manusia suci. Sedangkan para sahabat saja orang yang dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu, zalika khasya rabbah. Mereka ridha kepada Allah, mereka diridai oleh Allah karena mereka khusyuk kepada Tuhannya. Allah menjanjikan wa adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah menjanjikan kepada mereka surga. Tapi mereka tahu diri mereka itu sahabat manusia biasa yang tidak sempurna dari rasa salah dan dosa. Makanya para sahabat itu selalu banyak juga muhasabah diri, banyak menangisi dirinya. Jangan kita merasa fala tuzaku anfusakum. Jangan kita merasa suci. Kita ini bukan malaikat. Para wali saja, oleh Allah saja, para sahabat saja, dia tahu dirinya manusia biasa, tapi mereka selalu tetap mendapatkan curahan berkah laduni dari Allah, ladun resi dari Allah, dan mereka mendapatkan berkah langsung, jawaban ampunan dan ridha keselamatan. Tapi mereka tidak pernah merasa suci dirinya, mereka selalu banyak menangis. Nah, ini nasihat saya kepada saudara saya. Tangisi dirimu, tangisi dirimu, tangisi dirimu, tangisi dirimu, tangisi dirimu. Umar bin Khattab saja sendiri, manusia yang kuburannya, makamnya berdampingan dengan Rasulullah, padahal beliau itu adalah orang yang paling memusuhi baginda. Sudah banyak sahabat yang dia bantai, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan kemuliaan. Nanu azallahu bil Islam, kami dimuliakan oleh Allah dengan sikap kami dengan berislam. Tapi Umar dengan semboyannya berkata, ya, ini karena tiba masa, atau kenapa saya bisa lari bicara ke sini? Karena saya kalau bicara bukan karena akal, dari hati, isi hati saya, dari kebodohan saya. Saya tidak pernah mengaku pintar, saya bodoh. Oke, teringat, khairul ashabi alaman dalla bi khairikum. Ini Umar. Sebaik-baik dari saudaramu itu, sahabatmu adalah orang siapa yang mengajak kepada kebaikan, jalan kebaikan. Nah, Umar membuktikan. Dia selalu bertanya tentang dirinya kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, yang diberikan gelaran oleh baginda sang tokoh yang diberikan kemuliaan, firasatnya sangat tajam. Ada orang memang begitu yang diberikan karomah kemuliaan, dia baru lihat mukanya, oh ini sifatnya begini, oh ini sifatnya begini. Ini bukan mau tebak-tebakan, tapi ini karomah. Ya, lain dengan bahasa dukun yang syirik, musyrik. Ittaqu firasatul mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Ada seseorang kata Nabi, hati-hati engkau dengan firasatnya orang mukmin, karena dia melihat itu dengan nur cahaya Allah. Dia bisa tahu sifat wataknya seorang. Ada orang diberikan kelebihan begitu. Nah, ini Hudzaifah begitu. Sampai Umar selalu bertanya, wahai sahabatku Hudzaifah, apakah ada
tanda sifat kemunafikan di dalam diriku? Tolong nasihati saya. Nah, ini terakhir, ini mungkin sudah terlalu lama saya bicara. Oke, saya tutup. Iqra kitabaka fakafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca, mari kita sama-sama membaca kitab Allah. Cukup dengan itu pada hari ini kita menasihati diri kita. Kita ingat diri kita, kita akan dihisab oleh Allah nanti di sidang pengadilan akhirat. Lebih bagus kita banyak meneliti membaca kitab Allah. Oke. Untuk demi perjuangan Islam, perjuangan NKRI, selamatkan NKRI dari oligarki yang mau menghancurkan tatanan kekayaan negara. Itu kita berjuang sama-sama. Kita berjuang kepada orang munafik, kita berjuang kepada orang-orang yang mau mengkhianati negara itu. Jangan kita ini hanya karena berbeda pendapat, musuh saudara kita yang mau kita perangi, kita benci. Lebih bagus kita sama-sama kita belajar. Hisab dirimu, hisab dirimu, hisab dirimu, hisab dirimu. Sebelum kita akan dihisab oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wasinu a'malakum qabla an tuwasanu. Hisab dirimu sebelum engkau nanti akan dihisab oleh Allah di sidang pengadilan akhirat. Timbang amalmu sebelum amalmu akan ditimbang oleh Allah. Wa ahsinu bi a'malikum, dan perbaikilah amal-amal perbuatan. Perbaiki dirimu, kembali kepada diri. Ya. Istafti qalbaka. Tidak tahu kenapa tiba-tiba begini. Tanya dirimu kata Nabi, wa in aftukan nas, walaupun banyak manusia yang menasihatimu, walaupun engkau sudah belajar agama, tingkatmu penghafal Quran 30 juz, tingkatanmu menghafal hadis ratusan ribu bahkan jutaan hadis, terlalu kasar saya bilang. Tapi jangan selalu kau menunjuk, mencari-cari kesalahannya orang, mencari aibnya orang, menyalahkan orang. Salahkan dulu dirimu sendiri, karena kamu bukan manusia, malaikat, manusia suci. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.